Selama itu, malah ngelihat ibunya itu mengerang kesakitan bahkan sampai membungkuk megang perutnya. Tapi ketika dibawa ke klinik, dokter cuma bilang bahwa ibunya ini sakit mah biasa. Jadi mulai malam itu setelah ibunya jatuh sakit ini, suasana rumah Mala itu nggak seperti dulu lagi. Ibunya itu sering banget mengerang kesakitan. Kadang beliau itu nahan sakit di perutnya itu, dan kadang-kadang sampai beliau itu nggak kuat. Reza ini ngomong ke Mala, ini kayaknya memang ada yang nggak beres loh Mal di rumahmu ini. Dia pun akhirnya jalan pelan dan sesampainya di depan jendela itu dia mulai narik gorden samping. Terus di luar itu dia ngelihat ada sosok tinggi, tegap badannya itu besar dan kepalanya itu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mala yang asalnya dari Ambarawa, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mala, yang berdomisili di Ambarawa, Jawa Tengah. Dan kisah ini pernah terjadi di awal tahun 2018. Di mana waktu itu hidup Mala dan keluarganya ini mulai berubah tanpa alasan yang jelas. Jadi pada waktu itu ayahnya Mala ini lagi merantau ke Papua. Jadi Mala memang sudah terbiasa ditinggal oleh ayahnya pergi merantau. Dan ayahnya Mala ini memang lebih sering bekerja keluar pulau. Kadang beliau pergi ke Kalimantan, kadang ke Sumatera, dan terus berpindah-pindah seperti itu. Jadi di rumah itu cuma tinggal Mala, ibunya, dan juga dua orang adiknya, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan rumah mereka ini cukup sederhana. Hari-hari pun juga berjalan biasa saja. Dan Mala waktu itu sudah berhenti bekerja dan dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bantu-bantu ibunya yang setiap pagi berangkat ke sawah. Karena ibunya Mala ini adalah seorang petani, jadi ya aktivitas beliau setiap pagi pergi ke sawah. Setelah itu beliau ngurusi ladangnya. Dan pada masa itu belum ada tanda-tanda apapun, nggak ada firasat yang aneh-aneh juga. Sampai pada akhirnya kira-kira 5 bulan setelah ayahnya pergi merantau itu, sesuatu yang aneh ini mulai terjadi di rumah. Awalnya waktu itu ibunya Mala ini sering mengeluh sakit. Katanya perutnya itu rasanya itu kayak diremas dari dalam. Dan kadang juga rasanya panas, kadang juga perih yang luar biasa. Dan pernah juga ibunya itu tiba-tiba pucet. Tapi ketika dibawa ke puskesmas, hasilnya itu selalu sama, nggak ada apa-apa. Dan dokter selalu bilang, ini mungkin masuk angin biasa. Jadi ibunya cuma disuruh istirahat. Tapi yang membuat Mala ini semakin heran itu bukan cuma soal sakitnya itu. Ada yang aneh lagi, bahwa uang di rumah mereka itu juga sering hilang. Jadi hari itu ceritanya pagi-pagi sekali, ibunya ini manggil Mala dari kamar, "Nduk, kamu lihat uangnya emak nggak, Nduk?" Mala yang waktu itu lagi nyapu ruang tamu, langsung menghampiri ibunya. Terus dia tanya, "Loh, emangnya disimpan di mana toh, Mak?" Nah, ibunya jawab,
Ya di kamar, di dompet, uangnya ibu itu di dompet. Mereka berdua akhirnya nyari, dari mulai bantal-bantal itu semua disibak, terus laci-laci semua dibuka, diangkatlah di bawah kasur itu juga. Tapi uang itu memang nggak ada. Nah malah di situ akhirnya menyerah, dia ngomong ke ibunya, ya wes lah bu, nggak usah dicari, nanti aku kasih aja uangnya. Akhirnya malah pun ngasih uang ke ibunya sebagai ganti uang yang hilang itu. Memang waktu itu malah juga berpikir, ini aneh banget. Nggak pernah sebelumnya ibunya itu mengalami uang yang hilang secara misterius seperti itu. Jadi waktu itu suasananya ini masih biasa, malah pun menganggap hal ini ya sesuatu yang normal. Mungkin ibunya lupa naruh uang atau gimana, jadi malah masih berpikir positif. Tapi menjelang sore hari, ketika menjelang maghrib tepatnya, ada peristiwa yang aneh lagi yang terjadi di rumah. Sore itu, posisinya ini ibu dan adiknya Mala itu lagi di dapur. Mereka ini lagi masak-masak di dapur, sedangkan Mala ada di kamarnya. Nah, posisi kamar Mala ini itu langsung berhadapan dengan pintu masuk ruang tamu. Jadi dari kamarnya itu dia bisa ngelihat langsung ke arah pintu masuk. Nah, pada saat itu Mala ngelihat pintu ruang tamu itu belum ditutup. Terus dia ini sebenarnya mau nutup pintu rumah. Pas dia mau keluar kamar, dari dapur itu ibunya manggil Mala. Dok, sini dok. Akhirnya dia pun keluar kamar, yang awalnya dia mau nutup pintu, akhirnya dia menuju ke dapur. Dan dari sisi matanya, dari sudut matanya itu, dia melihat dengan jelas ada nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini duduk di kursi ruang tamu, terus nenek itu rambutnya putih semua. Dan rambutnya itu digulung ke belakang, dia pakai kebaya, pakai jarik. Kulitnya juga putih pucat, tubuhnya juga agak membungkuk, dan tangannya itu terlipat di pangkuan. Di situ malah sempat terdiam beberapa saat, tiba-tiba dia refleks, dia mundur, terus dia noleh ke arah nenek-nenek tadi untuk memastikan. Tapi, ketika pandangan matanya benar-benar mengarah ke kursi di mana nenek tadi duduk, di situ dia nggak ngelihat siapa-siapa. Jadi nenek-nenek ini hilang. Nah, malah langsung merinding di situ. Dia langsung buru-buru lari ke dapur. Nah, sesampainya di dapur, ibunya malah tiba-tiba ngomong, Dok, tadi kayak ada yang manggil-manggil siapa ya? Malah sendiri menjawab, yo, nggak ada mak, nggak ada yang manggil, memangnya suara siapa? Terus ibunya ngomong, kok tadi kayak suaranya nenekmu? Nah di situ malah ini diam. Dia akhirnya menghubung-hubungkan, apa iya sosok nenek yang dia lihat tadi itu manggil-manggil atau mengeluarkan suara sampai ibunya ini kedengeran. Nah di situ malah ini diam. Malah semakin yakin kalau itu pasti bukan suara neneknya. Jadi Mala ini memang masih punya nenek, dan neneknya itu tinggal bersama Pak D-nya Mala, dan kebetulan rumah neneknya itu memang nggak jauh dari rumah Mala. Beliau juga sering datang ke rumah Mala, dan setiap kali neneknya datang, ya beliau itu selalu ngetuk pintu lebih dulu, atau minimal ya ngucap salam lah, atau selalu manggil namanya Mala atau nama ibunya. Dan itu dilakukan neneknya sebelum beliau masuk rumah. Nah pas kejadian itu memang nggak ada suara, atau nggak ada penampakan neneknya di luar. Malah pun akhirnya mencoba untuk mengalihkan perhatian dan dia bilang ke ibunya, ya wes tomak sudahlah, ndak usah dipikirin, ini sudah mau maghrib soalnya. Akhirnya dia pun ke depan, dia nutup pintu rumah. Tapi baru sampai di ruang tamu, dia tiba-tiba mencium aroma bunga melati dan baunya itu pekat banget, rasanya itu kayak menusuk sekali. Sampai-sampai baunya itu kayak memenuhi ruang tamu. Jadi kayak seolah itu rasanya ada orang yang menumpahkan minyak wangi di ruang tengah itu. Nah, dari situlah bulu kuduk Mala itu langsung berdiri, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia merasa ada yang lagi memperhatikan dari arah luar rumah. Tanpa pikir panjang, dia langsung cepet-cepetan nutup pintu, dikuncilah pintu rumahnya. Singkatnya, malam itu, mereka semua ini, satu keluarga itu lagi nonton TV rame-rame di ruang tengah. Nah, ibunya Mala itu duduk sambil terus megangin perutnya, karena kadang-kadang perutnya itu masih kerasa sakit. Sedangkan dua adiknya Mala itu rebahan di lantai. Terus tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Wah, kayak suara panci yang dibanting-banting. Blondang-blondang. Nah, semuanya langsung otomatis noleh ke arah dapur. Mala, ibunya, dan adik-adiknya itu, keempatnya ini terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mereka berdiri. Terus mereka langsung buru-buru menuju ke dapur. Tapi anehnya, nggak ada apapun yang jatuh. Ketika dicek satu pun barang di dapur itu nggak ada yang jatuh. Panci masih ada di tempatnya, lantainya juga bersih, nggak ada tanda-tanda sesuatu yang jatuh. Disitulah ibunya bilang, ya wes lah, wes nggak usah dipikir, mungkin tadi kucing.
Mereka pun kembali lagi duduk di ruang tengah, lanjut nonton acara TV sampai sekitar jam 9 malam. Terus akhirnya setelah nonton TV itu mereka masuk kamar lagi. Nah, lampu ruang tamu itu dimatikan, tapi lampu dapur dan lampu kamar itu masih nyala. Waktu itu ibunya Mala tidur sama dua adiknya di kamar depan, sedangkan Mala di kamar yang ada di seberangnya, yang menghadap langsung ke ruang tamu itu. Sekitar jam 1 dini hari, Mala kebangun, dan nggak tahu kenapa, Mala ini tiba-tiba kebangun dan kayak nggak ngantuk lagi. Dia merasa kayak ada orang yang berdiri dan memperhatikan dia di dalam kamar itu. Tiba-tiba, hawa malam itu jadi lebih dingin. Dia langsung gelisah banget malam itu. Dia akhirnya bangun dan keluar dari kamarnya. Tiba-tiba pandangannya ini itu tertuju kepada jendela. Dia langsung ngelihat ke arah jendela, terus Mala itu ngelihat gorden itu gerak pelan. Kayak tertiup angin. Padahal semua jendela itu dalam kondisi yang tertutup. Nah, nggak tahu kenapa ada dorongan kuat, dia pengen buka gorden itu. Dia pun akhirnya jalan pelan dan sesampainya di depan jendela itu, dia mulai narik gorden samping. Terus di luar itu dia ngelihat ada sosok tinggi, tegap badannya itu besar dan kepalanya itu kayak diikat sesuatu, entah kain, entah ikat kepala. Tapi wajahnya itu memang nggak terlihat jelas. Nah, sosok ini itu menatap langsung ke arah Mala. Dalam sepersekian detik, seluruh tubuh Mala itu gemetaran, dia langsung merinding. Dia langsung cepet-cepetan nyalakan lampu. Dan ketika Mala ngeliat lagi keluar, sosok itu sudah nggak kelihatan lagi. Nah, setelah lampu ini nyala, dia nggak berani lagi mematikan lampu malam itu. Baru saja dia mau kembali ke tempat tidur, tiba-tiba ada suara keras dari atas genteng. Duk, duk, duk. Itu bener-bener kayak batu yang dilempar berkali-kali. Suaranya tuh keras banget, sampai memantul dari atap seng ke langit-langit kamar. Akhirnya ibunya Mala pun terbangun. Beliau teriak-teriak dari kamar depan, itu ada apa, Nduk? Kok berisik banget, Nduk? Mala bilang ke ibunya, sudah, ibu itu tidur aja, nggak usah dipikirin. Tapi sebenarnya dalam hati Mala, dia tahu, ini bukan batu biasa dan pasti bukan orang yang melakukan ini. Pokoknya malam itu aneh banget, dia sudah nggak bisa tidur lagi. Barulah setelah adzan subuh, setelah dia sholat itu, dia mulai merasa ngantuk dan akhirnya dia tertidur. Singkatnya 2 hari kemudian, ibunya Mala itu tiba-tiba sakit. Perutnya itu kembali terasa nyeri dan kali itu jauh lebih parah sakitnya. Ibunya ini sampai nangis kesakitan dan nggak cuma perutnya yang sakit, tapi ibunya Mala itu juga ngerasa kedinginan yang luar biasa sampai menggigil. Karena panik, Mala pun akhirnya menghubungi tunangannya. Kebetulan waktu itu Mala ini sudah punya calon suami, dia minta tolong ke tunangannya itu untuk mengantar ibunya ke dokter. Nah, singkatnya tunangannya ini pun datang dan diantarkan ke klinik. Sampainya di klinik, dokter ini cuma bilang bahwa ibunya Mala ini cuma sakit mah biasa. Nah, lagi-lagi ini aneh. Selama itu, Mala ngelihat ibunya itu mengerang kesakitan bahkan sampai membungkuk megang perutnya. Tapi ketika dibawa ke klinik, dokter cuma bilang bahwa ibunya ini sakit mah biasa. Jadi di situ dokter cuma ngasih obat terus nyuruh Mala untuk membawa pulang ibunya. Tapi sepulangnya dari klinik malam itu kayak ada yang berbeda di rumah Mala. Jadi mulai malam itu setelah ibunya jatuh sakit ini, suasana rumah Mala itu nggak seperti dulu lagi. Ibunya itu sering banget mengerang kesakitan. Kadang beliau itu nahan sakit di perutnya itu dan kadang-kadang sampai beliau itu nggak kuat. Kadang tiba-tiba beliau menggigil kedinginan, padahal udara Ambarawa malam itu nggak begitu dingin. Nah, disitulah wajah ibunya itu pucat, matanya juga kelihatan cekung, mau makan pun juga nggak bisa, minum pun kadang dimuntahkan lagi. Jadi ayahnya Mala yang mendengar kabar itu, beliau langsung menelpon ke rumah. Ayahnya itu terlihat banget kalau beliau ini cemas, beliau kepikiran banget lah. Terus ayahnya ini ngomong ke Mala, tolong jagain ibumu ya, Nduk. Ajak calonmu itu nginep di situ aja. Ayah nanti yang sampaikan ke Pak RT, supaya nanti nggak jadi omongan ketika calonmu nginep di situ. Intinya ayahnya Mala itu minta tolong ke calonnya Mala, supaya calonnya ini nginep di rumah itu menjaga Mala dan keluarga. Jadi malam itu singkatnya, calon suami Mala ini nginep di rumahnya Mala, namanya Reza. Dia itu sangat sopan sekali orangnya. Dia juga sudah lama sekali dekat dengan keluarga Mala. Pak RT pun juga sudah diberitahu dan memperbolehkan Reza menginap di rumah Mala untuk bantu jaga ibunya Mala. Jadi ceritanya malam itu setelah Isya, mereka semua ini kan duduk di ruang tamu, mereka semua sambil nonton TV, terus ibunya Mala itu lagi berbaring di kamar.
Sedangkan dua adiknya Mala ikut nimbrung di ruang tengah. Mereka rame-rame nonton TV, terus mereka duduk di lantai sambil nonton acara komedi. Mala waktu itu sibuk mondar-mandir. Nggak tahu kenapa perasaannya itu panik, perasaannya itu was-was. Kadang dia itu jalan ke dapur, kadang dia masuk ke kamar ngelihat kondisi ibunya. Dan waktu itu setelah memastikan ibunya ini sudah minum obat, Mala ikut duduk di sebelah Reza, tunangannya itu. Dan hari itu Mala ngerasa capek banget. Badan itu rasanya lemes. Akhirnya dia berbaring miring, membelakangi Reza dan adik-adiknya. Dan dari posisi itu, pandangan mata Mala itu menghadap ke arah ruang tamu. Dia memandangi terus kursi kayu peninggalan kakeknya yang ada di ruang tamu itu. Lampu ruang tamu itu memang dibiarkan menyala. Jadi kelihatan jelas kursi yang dilihat oleh Mala. Dan nggak kerasa dia mulai ngantuk. Belum sampai dia tertidur, dia ngelihat ada sesuatu yang aneh dari ruang tamu. Jadi rasanya itu ya kayak mimpi, kayak nyata. Jadi di situ Mala ini ngelihat kayak ada yang lompat. Di antara bayangan kursi dan meja kecil di ruang tamu itu ada yang lompat. Mala yakin itu bukan manusia. Karena gerakannya itu cepet banget. Dia sempat ngelihat beberapa saat dan dia berusaha memastikan mungkin yang dia lihat tadi itu cuma bayangan lampu. Akhirnya dia kebangun. Nah disitulah Mala menyadari bahwa ini bukan mimpi. Di situ Lala berpikir mungkin karena dia terlalu capek, jadi dia berhalusinasi seperti ini. Nah akhirnya dia berusaha untuk menenangkan diri, dan sebelum matanya benar-benar terpejam, dia bisik-bisik ke Reza, dia ngomong ke Reza, "Mas, jam 9 tolong bangunin aku ya kalau aku ketiduran." Reza cuma ngangguk di situ, dan setelah itu Mala pun akhirnya tidur. Dia pejamkan mata, dia tidur, dan beberapa menit kemudian Mala itu merasa tubuhnya itu berat banget. Seolah-olah ada beban di atas dada yang menekan kuat. Terus dia itu pengen menggerakkan badan, tapi nggak bisa. Bahkan dia itu pengen menggerakkan tangannya pun dia nggak bisa. Jadi seluruh tubuhnya itu kaku, cuma matanya ini yang masih dibuka sedikit. Dan ketika dia buka mata, itu persis di atas tubuhnya itu ada sosok tinggi besar. Dan beberapa detik kemudian barulah Mala ini sadar kalau sosok itu pocong. Dan wajah pocong itu nggak terlihat jelas. Tapi dari bagian yang kebuka sedikit, itu Mala bisa melihat wajah pocong itu ketawa sambil ngelihat ke arah Mala. Nah, pada saat itulah tubuh Mala itu benar-benar kaku, sama sekali nggak bisa digerakkan. Bahkan ketika dia pingin teriak, suaranya itu nggak bisa keluar. Dan dia di situ berusaha membaca ayat-ayat suci sebisanya dalam hati, tapi sosok itu nggak mundur sedikit pun. Jadi pocong itu masih di situ. Dia tetap berada di atas Mala. Justru sosok pocong ini makin ketawa. Seolah-olah pocong ini ngejek. Jadi kayak seolah sosok pocong ini mau pamer bahwa doa yang dibacakan Mala itu nggak bisa mengusir keberadaannya. Jadi disitulah Mala cuma bisa nangis. Dia terus memejamkan matanya. Tiba-tiba dia dengar samar-samar ada yang manggil-manggil namanya. Mala, bangun, bangun, bangun. Sambil menggoncang-goncang tubuhnya. Akhirnya Mala pun bangun. Barulah ketika Mala membuka mata, ternyata di situ dia melihat Reza waktu itu kelihatan panik banget. Dari tadi dia itu teriak-teriak sambil sesekali menggoyang-goyang tubuhnya Mala. Nah disitulah Reza bilang ke Mala, kalau tadi dia itu ngelihat Mala itu nangis histeris pas tidur. Jadi dalam kondisi tidur Mala itu nangis, dan nangisnya itu histeris banget. Dan ketika berusaha dibangunkan oleh Reza, Mala nggak bangun-bangun. Nah mendengar itu Mala cuma diem. Dia nggak mau cerita apapun ke Reza. Dia nggak mau cerita juga ke adik-adiknya. Dia pengen adik-adiknya dan juga Reza ini tenang. Jadi di situ Mala cuma bilang, nggak apa-apa kok, aku cuma mimpi buruk aja. Nah setelah itu Mala memutuskan pindah ke kamar, dia tidur di kamarnya, Reza tetap di ruang TV bersama Satria, adiknya Mala. Dan ketika semuanya sudah tidur, kira-kira sekitar jam 12:30 dini hari, tiba-tiba seisi rumah itu dikagetkan dengan suara keras dari genteng. Duk, duk, duk. Kayak suara batu yang dilemparkan di atas genteng, dan suaranya itu keras banget. Persis seperti kejadian yang malam-malam sebelumnya. Dan suara itu nggak cuma sekali terdengar, tapi berkali-kali. Reza di situ akhirnya bangun, dia ngelihat ke arah Mala, karena Mala juga baru keluar dari kamar, dia juga mendengar suara itu. Akhirnya Reza tanya, suara apa itu, Ma? Nah, Mala bilang ke Reza, ya gini ini, dari kemarin ya gini ini, sudah 2 malam kayak gini terus. Nah, tanpa banyak ngomong, Reza pun keluar. Dia mengelilingi rumah sambil bawa senter kecil. Terus beberapa menit kemudian Reza masuk lagi ke dalam rumah. Terus dia bilang, dah tidur aja, nggak ada apa-apa kok. Tapi di situ malah ngeliat, mata Reza itu nggak bisa bohong.
Seolah-olah Resa ini habis ngelihat sesuatu, tapi dia nggak mau ngomong hal ini. Malah pun akhirnya kembali ke kamar, lampu kamar itu dibiarkan menyala, terus dia melanjutkan tidurnya. Dia pun berbaring miring menghadap ke tembok, punggungnya itu dia tempelkan ke guling. Jadi Mala merasa hawa malam itu dingin banget. Dan beberapa menit kemudian, Mala merasa punggungnya ini kok panas banget. Jadi punggung yang tadinya ditempelkan dengan guling itu panas banget. Dan panasnya itu kayak bener-bener punggungnya itu kayak dinyos api kecil. Nah makin lama itu makin kerasa panas. Akhirnya otomatis dia menggeser sedikit posisi tubuhnya, tapi rasa panas itu masih kerasa. Tiba-tiba Mala mendengar ada suara geraman. Suara geraman itu cukup pelan, itu berasal dari belakang. Nah, dia merasa kayak ada hewan besar yang sedang menahan nafas di dekat telinganya. Akhirnya di situ Mala pelan-pelan noleh ke belakang dan ternyata sosok pocong ini muncul lagi. Ada pocong di belakang Mala persis dan kepala pocong itu miring ke kanan. Wajahnya pucat, matanya cekung, kelihatan jelas banget waktu itu. Dan bibir pocong itu bergerak. Dari sela-sela kain kafan yang menutupi mulutnya itu terdengar ada suara yang keluar dari pocong itu. Dan nggak tahu pocong itu ngomong apa, terus pocong ini ketawa-ketawa. Dan suara ketawanya itu menggema di seluruh kamar. Malah waktu itu pengen teriak, tapi suaranya itu kayak kekunci. Dan di situ tubuhnya kaku, dia cuma bisa nangis saat itu. Dan nggak lama kemudian pocong ini pun hilang. Nah waktu itu, Mala ini cuma bisa nangis sesungguhan sambil dia itu nutup wajahnya dengan selimut. Dan keesokan harinya, dia akhirnya ceritakan semuanya ke Resa. Jadi di situ, Resa ini ngomong ke Mala, ini kayaknya memang ada yang nggak beres loh Mal di rumahmu ini. Resa itu sempat ngeliat ke arah ibunya Mala, terus Resa ngomong lagi ke Mala, udahlah nggak apa-apa, yang penting sholatmu jangan sampai putus. Terus saja kita minta pertolongan kepada Gusti Allah. Terus di situ Mala ini cuma mengangguk, tanpa ngomong apapun ketika mendengar nasihat Resa. Nah, dalam hati Mala, dia itu sebenarnya masih kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh pocong itu. Karena suaranya nggak jelas, tapi Mala yakin betul pocong itu mengeluarkan suara. Nah, singkatnya, 3 hari setelah malam yang penuh teror itu, kondisi ibunya Mala itu semakin memburuk. Yang awalnya sakit perutnya itu kadang datang, kadang pergi. Tapi waktu itu, rasa sakit yang dialami ibunya itu makin intens. Ibunya malah merasa perutnya itu kayak ada yang nusuk-nusuk. Dan kadang kayak ada sesuatu yang muter-muter di perut ibunya. Dari situlah ibunya Mala itu sampai menggeliat-liat gak karuan. Sambil beliau itu terus nangis. Nah ibunya ini terus-terusan bilang kalau beliau ini sudah gak kuat. Katanya dia selalu ngomong ke Mala, ibu sudah gak kuat, tuh, ibu sudah gak kuat. Itulah yang membuat Mala ini sedih. Akhirnya dari situ keluarga sepakat untuk membawa ibunya menuju ke rumah sakit yang ada di kota. Dan sesampainya di rumah sakit, ibunya Mala langsung diperiksa, dan hasil ronsen itu keluar sore harinya. Dan anehnya, semua normal. Nggak ada tanda-tanda penyakit apapun. Darahnya baik, organ dalamnya juga bersih. Bahkan dokter yang memeriksa itu sampai heran. Dokter ini bilang, ini secara medis, ibu ini sehat loh. Nggak ada yang aneh. Nah, Mala dan keluarganya ini saling pandang. Mereka juga bingung, ini gimana bisa ada seorang pasien yang menjerit kesakitan, tapi tubuhnya kok nggak menunjukkan satupun tanda penyakit. Nah, di rumah sakit, ibunya Mala ini sempat menjalani opnam beberapa hari. Di situ ibunya cuma bisa berbaring. Kadang beliau cuma bisa buka mata, kadang terpejam lagi sambil terus merintih kesakitan. Nah, sementara Mala yang menunggu di kamar itu mulai merasa banyak banget sesuatu yang ganjil terjadi padanya juga. Jadi dia merasa, ini ada yang nggak beres yang terjadi dengan dirinya. Ceritanya malam kedua di rumah sakit, sekitar jam 2 dini hari, Mala itu duduk di kursi sebelah ranjang ibunya persis. Lampu kamar itu redup. Dia merasa matanya itu berat banget, tapi dia nggak bisa tidur. Dari arah lorong rumah sakit, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang. Dan tiba-tiba ada aroma bunga melati. Dan aroma bunga melati ini persis seperti yang muncul di rumah Mala. Baunya itu menyengat banget, tajam banget. Terus akhirnya dia noleh ke arah pintu. Dan disitulah Mala ngelihat sosok pocong itu berdiri. Nah, pocong yang dilihat Mala kapan lalu itu, ini muncul lagi di situ. Dan sosok pocong ini nggak cuma diem. Dia itu seolah-olah menatap ke arah Mala. Dan pandangan matanya itu tajam banget. Beberapa detik kemudian, sosok pocong ini nggak kelihatan lagi. Dia hilang. Tapi hawa di kamar pasien itu aneh.
Hawanya itu menjadi lebih dingin dan kadang-kadang Mala itu mencium bau amis. Nah, disitulah perasaan Mala itu jadi nggak karu-karuan. Tiba-tiba dia merasa takut banget malam itu. Dan sejak mulai malam itu, dia hampir nggak berani kemana-mana sendirian. Bahkan ketika dia mau ke toilet pun, dia minta diantar oleh perawat. Nggak tahu, tiba-tiba dia merasa takut luar biasa. Dan ceritanya hari keempat, dokter memutuskan memulangkan ibunya Mala. Karena nggak ada alasan medis untuk menahan pasien yang secara hasil pemeriksaan itu dinyatakan sehat. Tapi sebelum ibunya ini pulang, ada sesuatu yang terjadi. Jadi di ranjang sebelah kamar rawat mereka itu ada seorang wanita parubaya. Beliau ini sebenarnya menjaga keluarganya juga dirawat di sana. Tapi pada saat Mala itu lagi ngurus pembayaran, wanita itu katanya menghampiri ibunya Mala. Terus beliau itu bilang ke ibunya Mala, "Bu, maaf, saya jujur nggak sengaja dengar cerita-cerita dari ibu. Nah, ini kalau boleh saran dari saya, coba ibu menuju ke orang ngerti. Coba ibu ke rumahnya mbah itu. Orangnya itu tinggalnya nggak jauh dari desa jenengan kok. Katanya beliau itu bisa bantu, bisa ngilangin. Ini kalau memang sakit ibu itu bukan penyakit biasa loh ya." Nah, di situ ibunya Mala cuma diem. Mungkin karena waktu itu ibunya Mala ini sangat lemah kondisinya, jadi untuk menjawab pun beliau nggak bisa. Dan mungkin juga karena waktu itu ibunya ini takut. Tapi kata-kata dari perempuan itu diingat terus oleh ibunya Mala. Sore itu ceritanya mereka sudah kembali ke rumah, dan baru saja Mala ini parkir motornya di teras, ayahnya telepon. Di situ ayahnya Mala ini bilang, "Dok, ayah mau pulang, Dok. Perasaan ayah nggak enak. Di sini ayah kepikiran terus sama ibumu." Mala di situ cuma menjawab, "Oh, nggih, Pak." Dan singkatnya malamnya, adik laki-lakinya Mala yang namanya Satria itu dia cerita. Jadi selama Mala menjaga ibunya di rumah sakit itu, adiknya ini kan tinggal di rumah bersama neneknya. Neneknya itu datang ke rumah. Malam itu, sekitar jam 1 dini hari, katanya Satria itu dengar ada seseorang yang manggil-manggil namanya. Dan orang itu katanya dari luar rumah. Suaranya itu pelan, tapi suaranya serak. Dia manggilnya itu jelas, manggil nama Satria itu 2 kali. Satria. Nah, ketika mendengar ada yang manggil-manggil namanya, Satria bangun. Dia melihat ke arah pintu depan, dan suara itu terdengar lagi. Suaranya itu kayak dari pekarangan depan rumah. Karena takut, Satria langsung membangunkan neneknya. "Mbah, kok ada yang manggil namaku ya, Mbah? Ayo, Mbah, temenin ke depan, Mbah." Neneknya yang waktu masih setengah sadar, beliau baru saja bangun, beliau ini berusaha membuka mata sambil beliau ini ngomel. Neneknya itu ngomel-ngomel, "Sopo sih jam 1 kok nyeluk-nyeluk iki? Siapa jam segini kok manggil-manggil namamu itu?" Akhirnya beliau pun jalan ke pintu depan, dan begitu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Suasana di sekitar sana juga sepi. Pada saat beliau mau nutup pintu, tiba-tiba neneknya Mala itu merasa ada yang dorong beliau dari luar. Sampai-sampai neneknya Mala itu hampir jatuh. Tapi untungnya beliau itu bisa menahan diri sambil beliau itu berucap, "Astagfirullahaladzim, opo maneh iki." Neneknya Mala itu langsung nutup pintu rapat-rapat, dan malam itu Satria dan neneknya ini sudah nggak bisa tidur lagi. Dan ketika Mala mendengar cerita dari adiknya itu, dia hanya bisa menenangkan adiknya. "Wes toh, Sat, sudahlah Sat, nggak ada apa-apa. Itu mungkin cuma angin. Lagian kamu itu yang gitu-gitu kok kamu pikirin, nggak usahlah." Tapi di dalam hati Mala dia tahu, itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Tapi dia cuma bisa menenangkan adiknya. Nah, malam berikutnya, Mala ini benar-benar nggak bisa tidur. Jadi udara di rumah Mala itu yang biasanya dingin itu tiba-tiba jadi panas. Padahal kipas ini sudah nyala, jendela juga sudah dibuka, tapi hawa rumah itu panas banget. Nggak ada kejadian aneh malam itu, tapi semua yang ada di rumah itu gelisah, dan gelisahnya itu semalaman suntuk. Dan 1 minggu kemudian, singkatnya ayahnya Mala itu tiba di rumah. Siang itu rumah Mala ini rame banget. Kakak-kakak dari ayahnya Mala itu pada datang semua ke rumah Mala untuk menjenguk ibunya Mala. Tapi Mala merasa ada sesuatu yang aneh dari pandangan mereka. Maksudnya dari pandangan kakak-kakak ayahnya itu. Dan yang paling membuat Mala sedih sekaligus dia kaget, dia itu mendengar dari salah satu tetangganya. Jadi ceritanya tetangga Mala ini ada seorang ibu-ibu yang tinggal persis di depan rumahnya. Beliau itu, si ibu-ibu ini ngomong ke Mala bahwa ibu-ibu ini sempat ketemu sama istri dari kakak ayahnya Mala. Itu ketemunya di warung.
Terus istri dari kakak ayahnya Mala itu ngomong ke ibu-ibu ini, ibu Mala iku ke rumah sakit itu cuma cari sensasi, Jeng. Cuma pengen dikasihani, biar cepet dapat uang. Wong suaminya itu loh kerja jauh. Nah, mendengar itu, Mala jelas merasa sakit hati. Selama ibunya sakit, itu ya Mala yang membayar biaya rumah sakit dari uang simpanannya sendiri. Dan waktu itu kok malah dia dituduh yang seperti itu oleh keluarganya sendiri. Jadi malah cuma menjawab ke tetangganya, ya Bu, terima kasih Bu sudah ngasih tahu. Ya mungkin mereka itu belum tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Ya sudah biarin Bu. Tapi terima kasih loh sudah dikasih tahu. Nah malam itu, Mala ini sebenarnya nggak kuat untuk nahan sedihnya. Dia kepikiran lagi tentang cerita tersebut. Jadi sakit rasanya ketika dia dibilang seperti itu. Dan disitulah Mala menangis sejadi-jadinya. Dia nangis di dalam kamar sendirian dan nggak ada yang tahu. Terus beberapa hari kemudian, kakak-kakak dari ayahnya Mala itu datang lagi. Suasana rumah rame lagi. Mereka duduk di ruang tamu. Mereka bercanda-canda seolah nggak pernah ada kabar miring. Seolah-olah ibunya Mala ini nggak sakit. Jadi di situ ayahnya malah cuma senyum. Dan di antara mereka, salah satu iparnya ini, yaitu suami dari kakak kedua ayahnya Mala, ini yang ngomong paling lantang. Jadi dia ini ngomong ke ayahnya Mala, kemarin itu Mas, pas di rumah sakit, itu aku yang ngurus semua. Mulai dari biaya, sampai jaga ibunya Mala itu semua aku yang nanggung. Tapi kalian kok nggak tahu terima kasih ya sama aku. Di situ Mala ini sebenarnya mau ketawa. Ya lucu aja ketika mendengar orang-orang yang semacam ini kok bisa ngomong seperti itu. Akhirnya Mala ini cuma diem. Nah ayahnya Mala ini juga memilih diam ketika mendengar ucapan itu. Karena ayahnya Mala tahu itu semua nggak benar. Selama ibunya Mala dirawat, ya cuma Mala ini yang menemani dari awal sampai ibunya pulang kembali ke rumah. Jadi disitulah ayahnya itu menatap ke arah Mala sambil beliau itu berbisik. Wes Tondo, dalam hidup itu ya nggak semua orang itu bisa mengerti perasaan orang lain. Ya kayak contoh saudara-saudaranya ayah itu. Sudah ya, nggak usah dimasukin hati. Dan semenjak keluarga besar itu mulai ikut campur, mulai cawe-cawe, penyakit ibunya Mala itu malah makin parah. Malah nggak kunjung reda, dan hawa rumah itu juga semakin berat. Dan tentang bayangan sosok-sosok pocong itu, ini malah semakin sering muncul. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar sedang dikirimkan ke keluarga mereka. Malam itu setelah keluarga ayahnya ini sudah pergi semua, Mala itu berjalan ke depan rumah untuk nutup pintu. Dan ketika tangannya itu baru menyentuh daun pintu, pandangan Mala itu tertuju pada sesuatu. Jadi di depannya persis itu dia melihat, tiba-tiba ada 3 ekor ular. Ular ini ukurannya nggak wajar banget, nggak masuk akal lah. Pokoknya besar banget, ular raksasa itu melilit tiang-tiang teras rumah. Nah, tubuh ular itu setebal batang kelapa muda. Sisiknya hitam keabu-abuan. Dan ular itu menggeliat. Dan aneh banget, kayak matanya itu seolah-olah menatap tajam ke arah Mala. Dan ketika ngelihat hal itu, Mala itu langsung kaku badannya. Dia nggak bisa gerak sama sekali, suaranya juga nggak bisa keluar. Dan dalam beberapa detik kemudian, ular ini pun hilang. Dan hilangnya itu benar-benar hilang, lenyap. Dia langsung nutup pintu dengan cepat sambil dia berucap, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa semua ya Allah? Ini semuanya ini apa? Itu tadi nyata atau enggak? Ya Allah minta petunjukmu ya Allah. Karena saking bingungnya Mala, ketika dia ngelihat ular yang sebesar itu dan nggak masuk akal sekali dan hilangnya itu nggak jalan, hilangnya benar-benar lenyap. Terus akhirnya Mala itu duduk di ruang tengah. Dia ambil tasbih ibunya, dia genggam, terus sebagian dirinya itu dia sebenarnya pingin percaya kalau tadi ini cuma halusinasi. Tapi dalam hatinya, Mala tahu, mata batinnya itu mungkin kembali kebuka. Karena dia itu dulu sering banget ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi itu sudah lama sekali, dan dia jarang banget ngelihat hal seperti itu. Tapi akhir-akhir itu, dia kayak seolah-olah bisa ngelihat lagi makhluk tak kasat mata ini. Akhirnya di situ Mala diam, dia bersikir. Dan gak sepatah kata pun dia ceritakan ke ayahnya. Sebenarnya Mala ini takut. Bukan cuma karena ular itu, tapi karena firasatnya itu mengatakan bahwa ini bukan makhluk-makhluk biasa. Ini rasanya kayak makhluk kiriman. Entah siapa yang mengirim. Dan singkatnya, 2 hari kemudian, ayahnya Mala itu memutuskan membawa ibunya Mala berobat ke tempat yang pernah disebut oleh seorang wanita yang di rumah sakit itu. Jadi ternyata ibunya Mala ini sempat cerita ke ayahnya Mala bahwa ada wanita, ada perempuan yang di rumah sakit itu menyarankan untuk berobat ke rumah Simbah.
Nah, kata mereka, seorang mbah ini, rumahnya itu ada di desa sebelah. Katanya beliau bisa membantu untuk mengobati sakit yang tidak tersentuh oleh medis. Tempatnya itu nggak jauh, cuma sekitar 20 menitan dari rumah Mala. Dan kira-kira menjelang sore hari, ayah dan ibunya Mala itu berangkat naik motor. Jadi Mala dan dua adiknya itu ada di rumah. Nah, di situ Mala ini mencoba untuk menenangkan diri. Dia coba menyalakan lampu-lampu rumah itu lebih awal. Tapi pas adzan maghrib selesai berkumandang, suasana di sekitar rumah Mala itu mendadak rame. Mala mendengar banyak suara orang ngobrol di sana, terus tiba-tiba ada suara orang ketawa samar-samar, dan suara itu terdengar di sekitar rumah. Suara-suara ini bukan dari depan, tapi dari arah kebun dan samping rumah Mala. Dari situlah Mala ngintip dari jendela, tapi suasananya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Dan nggak ada orang sama sekali di sana. Tapi suara-suara itu masih terus terdengar, kayak ada sekelompok orang lagi bisik-bisik dan berjalan mengelilingi rumahnya. Dada Mala di situ tiba-tiba sesak. Dia mundur beberapa langkah, dan ketika dia noleh ke jendela, sosok pocong ini sudah ada di situ lagi. Tapi kali itu wajahnya itu benar-benar jelas. Kain kafannya itu terlihat lusuh dan berlumuran darah. Wajahnya juga hancur, kulitnya itu penuh belatung. Jadi disitulah Mala ngelihat benar-benar jelas sosok pocong ini. Sampai Mala ini bisa ngelihat dari mulut pocong itu sobek. Dan ada suara semacam desisan panjang mirip ular. Nah, Mala langsung nutup gorden. Dia cuma bisa berkata ke adik-adiknya, "Sudah yuk, jangan ada yang keluar, masuk ke kamar semua." Nah, malam itu karena mereka nggak bisa tidur, mereka keluar dari kamar, mereka duduk di ruang tengah, mereka nonton TV. Dan malam itu mereka bertiga ini duduk diam di ruang tengah, nunggu ayah dan ibu mereka ini pulang. Dan sekitar jam 10 malam, mereka dengar suara motor ayahnya ini datang. Begitu ayah dan ibunya masuk, Mala melihat wajah ayahnya itu suram banget. Nah, tanpa sempat istirahat, beliau itu manggil Mala ke ruang tamu. "Dok, kamu sini sebentar, Dok." Akhirnya di situ mereka bertiga itu duduk di sana. Di situ ada Mala, ibunya, dan ayahnya. Ayahnya Mala itu sempat terdiam sebentar. Nggak lama kemudian, beliau mulai bicara. "Dok, kamu itu kan sebenarnya sudah tahu semua, toh, Dok. Kok kenapa nggak ngomong ke ayah sama ibu?" Nah, di situ malah jujur dia bingung. Ngerti apa, Pak? Memangnya Mala ini ngerti apa, ada apa? Terus ayahnya ini ngomong, "Ini loh, rumah kita ini loh, sudah diguna-guna orang." Nah, Mala kaget. Pikiran pertamanya itu langsung teringat dengan pocong yang sempat mengeluarkan suara. Jangan-jangan pocong itu ngasih kode ke Mala, tapi Mala nggak bisa menangkap kode itu. Karena Mala ingat, pocong itu sempat mengeluarkan suara, kayak ngasih tahu. Nah, terus ayahnya ini ngomong lagi, "Jadi, Nduk, mbah yang ngobati ibumu itu sudah ngelihat semua. Setiap malam, itu katanya ada pocong yang masuk ke pekarangan rumah. Terus ada ular besar yang melilit tiang rumah. Dan semua itu katanya kamu bisa lihat." Nah, di situ Mala itu kaget, loh, kok bisa tahu ya mbah itu? Dan persis banget, pocong yang dilihat Mala, ular besar yang dilihat Mala, itu persis seperti yang dikatakan oleh mbah ini. Nah, kata ayahnya, semua itu dikirim supaya keluarga kita ini berantakan, Dok. Supaya kita itu susah nyari rezeki dan membuat kita itu seret rezekinya. Kiriman ini tujuannya supaya bapakmu itu nggak betah di rumah, supaya kamu juga sakit. Nah, Mala kaget ketika mendengar itu semua. Dia cuma bisa diam sambil nangis. Terus ayahnya ngomong lagi, "Tapi kata mbah yang ngerti itu, Nduk, semua itu nggak bisa masuk ke kamu. Karena kamu ini ada yang jaga. Sosok yang jagain kamu itu nenek-nenek namanya Nyi Asih." Mala benar-benar kaget ketika mendengar nama Nyi Asih. Nah, Mala itu ingat, memang ada sosok nenek-nenek yang pernah datang dalam mimpinya Mala. Dan sosok itu juga menyebutkan bahwa namanya itu Nyi Asih. Tapi Mala nggak pernah melihat wujudnya secara langsung. Dia cuma sekilas ngelihat bahwa sosoknya itu nenek-nenek. Nah, di sini ayahnya terus menjelaskan apa yang terjadi di tempat pengobatan tadi. Jadi sosok mbah itu, sosok kakek tua ini, usianya sekitar 97 tahun. Rambutnya sudah putih semua. Dan ketika ibunya Mala ini datang, beliau itu langsung mengusap perut ibunya Mala sambil membaca doa. Padahal ini belum dikasih tahu. Terus tiba-tiba setelah diusap perutnya, tiba-tiba keluar butiran pasir. Gak lama kemudian muncul dari tangan Simba itu rambut panjang. Terus ada juga potongan paku kecil keluar dari tangan mbah tersebut.
Semua itu keluar begitu saja seolah muncul dari dalam tubuh ibunya Mala. Terus Mbak ini berkata, ini ada kiriman, nak, kalian itu dapat kiriman. Pokoknya ada yang nggak suka sama kalian. Ini ada 2 orang yang ngirim. Dua-duanya itu masih keluargamu sendiri loh, nak. Ini Mbah ini ngomong ke ayahnya Mala. Awalnya di situ ayahnya Mala nggak percaya. Tapi si Mbah ini akhirnya menyebutkan nama. Dan nama-nama itu benar-benar membuat ayahnya Mala itu kaget. Jadi di situ si Mbah ini bilang, ini terus terang aja ya, nak. Yang ngirim ini, yang satu itu istri keponakanmu sendiri. Terus yang satunya lagi, kakak iparmu yang perempuan. Nah, ketika Mala mendapat cerita ini, Mala itu kaget. Dia nggak bisa nahan tangisnya. Dia langsung ngomong ke ayahnya, loh ya, kita ini salah apa? Kok sampai dikirim seperti itu? Ayahnya Mala itu cuma bisa menepuk baunya Mala. Sudahlah, Nduk. Dalam hidup itu kan ya selalu ada ya orang yang iri. Ada yang nggak suka. Ya kita kan nggak perlu balas. Yang penting jangan sampai kita jadi kayak mereka. Jadi Mbah itu tadi juga menjelaskan, santet itu katanya dikirim dari tahun 2014 loh, Nduk. Tapi baru kenanya itu ya sekarang ini. Tujuannya itu mereka ngirim itu supaya ayah itu selalu gelisah di dalam rumah. Dan membuat ayah lebih sering merantau, supaya ibu dan anak-anak itu hidupnya susah. Tapi yang nggak mereka sangka, Mala itu justru kuat. Dia bisa kerja, dia bisa menghidupi rumah saat ayahnya pergi. Itulah yang membuat orang yang mengirim santet itu semakin panas. Terus akhirnya mereka ngirim lagi dengan niat yang lebih jahat, tujuannya supaya Mala itu sakit. Tapi kekuatan itu malah meleset dan malah menyerang ibunya Mala. Nah, Mbah ini akhirnya ngasih air doa dan beliau berpesan, ini tolong campurkan air ini dengan bunga, terus siramkan ke sekeliling rumah. Insya Allah yang jadi racun itu akan keluar, yang jadi angin akan hilang. Singkatnya malam itu, ayahnya Mala itu menyiapkan ember berisi air doa dan juga kembang setaman. Mala itu sempat menemani ayahnya berjalan berkeliling rumah. Mereka siram di setiap pojok teras sambil membacakan doa sebisanya. Di belakang dapur juga disiramkan, di dekat sumur, sampai ke pohon pisang di sisi kiri rumah itu juga disiram dengan air ini. Dan pada saat siraman terakhir jatuh di pojok timur rumah, tiba-tiba dari tanah itu keluar asap putih tipis. Dan itu Mala menyaksikan sendiri. Dan bersamaan dengan itu, Mala dan ayahnya ini mencium bau anyir. Baunya itu luar biasa. Ayahnya Mala itu langsung ngambil cangkul. Gak tahu kenapa beliau itu tiba-tiba berinisiatif, dia ngambil cangkul dan berniat untuk menggali tanah yang keluar asap itu. Jadi dari situlah mereka mulai menggali tanah di tempat asap itu keluar. Dan benar, di kedalaman sekitar 1 jengkal, itu terdapat kain putih kecil. Ayahnya Mala akhirnya ngambil buntalan itu dengan hati-hati. Dan setelah dibuka, di dalamnya itu ada rambut panjang, ada potongan paku, ada serpian kaca, dan juga segumpal tanah yang lengket. Nah, terus di situ ayahnya Mala ini ngomong ke Mala, loh ini loh, Nduk, yang membuat rumah kita jadi gelap semua itu, yo ini, Nduk. Akhirnya buntalan itu pun dibakar di halaman belakang rumah. Dan begitu buntalan itu dibakar, di antara nyala api itu terdengar suara. Suaranya itu pelan banget kayak suara desisan ular yang menjauh terus menghilang. Nah, waktu pun berlalu, seminggu setelah malam di mana buntalan itu dibakar, dan semenjak itu pula nggak ada lagi suara-suara aneh. Nggak ada lagi penampakan-penampakan pocong, dan ibunya Mala itu sudah bisa tidur nyenyak tanpa merasakan sakit lagi. Dan ayahnya juga lebih sering di rumah. Dan cuma sesekali saja setiap Mala itu lewat di depan rumah, terutama ketika malam hari, dia pernah merasa kayak ada sosok yang mengawasi dia dari kejauhan. Sampai pada suatu malam, Mala kebangun karena ada suara dari teras. Perasaannya itu benar-benar nggak enak, dia pun berjalan perlahan menuju ke jendela. Dari balik kaca itu, dia ngelihat sosok pocong itu lagi. Nah, sosok pocong yang dulu sering meneror Mala, pocong itu berdiri diam di depan pagar. Nggak berani mendekat sama sekali. Dari jaraknya itu agak jauh. Tubuh pocong ini sudah benar-benar hancur. Nggak kayak dulu lagi. Dan nggak tahu kenapa, Mala itu sama sekali nggak takut. Dia pandangi terus sosok pocong itu. Dan dari situ, Mala ini benar-benar malah semakin tenang. Dia bacakan ayat kursi itu secara pelan, sambil dia menunduk. Dan ketika dia ngelihat lagi keluar, sosok itu sudah nggak ada lagi. Pocong ini sudah hilang. Malam itu menjadi malam terakhir dia melihat sosok pocong itu. Dan setelahnya, semuanya itu benar-benar kembali normal.
Mbah yang menolong keluarga Mala itu berpesan supaya mereka itu nggak membalas apapun kepada yang berbuat ini. Pesan dari mbah itu selalu diingat oleh Mala. Jadi mbah ini pernah berpesan, orang yang menanam duri, nggak perlu kamu balas. Duri itu akan melukai penanamnya sendiri. Dan benar, waktu membuktikan ucapan itu. Beberapa tahun kemudian, kabar datang dari keluarga keponakan ayah. Hidup mereka itu benar-benar nggak tenang. Usaha-usaha yang mereka jalani itu sering gagal, bahkan utangnya itu menumpuk di mana-mana. Dan uang yang mereka hasilkan itu jadi cepat habis. Bahkan istrinya itu terpaksa gojek antar jemput anak sekolah untuk bertahan hidup. Padahal penghasilan mereka itu cukup besar untuk ukuran orang desa. Tapi rezekinya itu kayak menguap, hilang nggak tahu kemana. Ayahnya Mala ini cuma bilang, ini loh yang namanya Gusti Allah mboten sare itu ya ini. Bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Ini menandakan bahwa Allah itu nggak akan pernah diam kepada hambanya yang terdolimi. Dan singkatnya, waktu pun berlalu, Mala dan Resa akhirnya menikah. Mala itu masih berharap satu hal sampai hari ini, semoga suatu hari Allah itu ngasih mereka momongan. Dan bagi Mala, setiap peristiwa gaib, sekecil apapun, itu sejatinya adalah ujian keimanan. Baik itu guna-guna, santet, atau kiriman jahat apapun, memang ini adalah hal nyata bagi yang nggak pernah mengalami, tapi kekuatan mereka itu nggak akan pernah melebihi takdir Allah. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran, dan mereka itu tidak akan bisa memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Ini tertulis dalam Al-Quran, dan dari kisah Mala ini kita belajar bahwa kejahatan itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Cukup dengan sabar, doa, dan keikhlasan. Sebab waktu itu adalah hakim yang paling adil. Yang menanam niat buruk akan menuai getirnya sendiri. Yang menanam kebaikan akan dipeluk langsung oleh perlindungan Allah. Dan bagi siapapun yang nonton tayangan ini, semoga selalu diingatkan bahwa ketika hal buruk mencoba masuk ke dalam rumah kita, jangan buru-buru melawannya dengan amarah. Yang perlu kita tekankan adalah perbaiki lagi ibadah kita, perbaiki lagi sholat kita, perbaiki lagi hubungan kita dengan Tuhan. Dan biasakanlah kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan basuhlah hati kita dengan sabar. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.